Joan Mir dan Jack Miller menjadi dua pembalap yang dikaitkan dengan Repsol Honda. Mir yang pada MotoGP 2024 menjalani musim terakhirnya di pabrikan Honda sempat memikirkan untuk pensiun. Namun isu itu ditepis sang pembalap karena memilih fokus dalam pengembangan motor Honda Racing Corporation. Di sisi lain, juara dunia MotoGP 2020 tersebut ingin menambah masa baktinya di pabrikan berlogo sayap tunggal mengepak ini. Uniknya, Repsol Honda sempat menjalin komunikasi dengan rider asal Australia Jack Miller. Alasan Honda ingin menggait pembalap berjuluk Jack S ini karena statusnya tak memiliki tim untuk musim depan. Hal ini dikarenakan Pedro Acosta yang naik ke KTM Factory Racing untuk bertandem dengan Brad Binder. Sedangkan di tim KTM Tech 3 slot pembalap sudah diisi oleh Maverick Viñales dan Enea Bastianini. Akan tetapi kabar terbaru yang dilaporkan Todo Circuito Repsol Honda mencoba untuk mencari alternatif pembalap anyar sebagai tandem Luca Marini. Repsol Honda disebut tengah mendekati pembalap asal Turki yang saat ini mengikuti kejuaraan dunia World Superbike bersama tim BMW Toprak Razgatlioglu. Disampaikan manajer Toprak Razgatlioglu Kenan Sofuoglu membenarkan adanya permintaan Toprak untuk berlaga di MotoGP tahun depan. Honda sedang bernegosiasi dengan Toprak. Pabrikan sayap emas itu dilaporkan serius untuk memboyong Toprak dari WSBK ke MotoGP. Belum disebutkan berapa nilai kontrak yang disodorkan dan tim mana yang akan dibela Toprak. Jika Honda benar-benar bisa mengontrak Razgatlioglu sebagai pembalap utama pada tahun 2025, itu berarti akhir bagi Joan Mir lantaran belum melakukan perpanjangan kontrak. Sementara Luca Marini masih terikat kontrak berdurasi 2 tahun dengan tim pabrikan Honda hingga akhir 2025. Di LCR Honda hanya satu tempat yang kosong untuk tahun 2025. Johann Zarco akan terus membalap di sana tahun depan. Sedangkan masa depan Takaki Nakagami masih belum jelas. Biasanya pembalap Jepang itu dikontrak tim satelit Honda dengan perpanjangan per 1 tahun. Sedangkan dalam laporan crash, Joan Mir dan Jack Miller masuk dalam bursa pembalap Ducati di MotoGP 2025. Joan Mir diklaim bisa mengikuti jejak Marc Marquez untuk berlabuh ke Gres ini. Hal ini dikarenakan tim pimpinan Nadia Padovani belum menentukan pilihan pengganti Marc Marquez. Sedangkan Jack Miller juga bisa menjadi opsi kedua bagi Gres ini. Di sisi lain, Pertamina VR46 Enduro Racing juga mempunyai peluang sebagai pelabuhan karir selanjutnya bagi Miller. Hanya saja VR46 perlu mendepak Fabio Di Giannantonio karena satu kursi kabarnya sudah dipersiapkan untuk Franco Morbidelli. Ducati diyakini lebih condong ke urusan bisnis dengan mendatangkan pembalap yang sudah berusia 31 tahun itu. Casinello menekankan bahwa semua orang juga mengetahui bahwa pembalap yang paling layak menempati kursi di tim utama adalah Jorge Martin. Namun perlu diakui bahwa Marquez memang merupakan pembalap yang paling mencuri perhatian untuk sekarang ini pada MotoGP. Tujuan pabrikan tak semata-mata hanya memburu prestasi dengan berkompetisi di pentas MotoGP. Selain itu, setiap pabrikan juga harus menjual produksi motor mereka untuk membiayai tim balap MotoGP mereka. Menurut Casinello, Asia menjadi sasaran bagi Ducati untuk menjual motornya yang sejauh ini masih dikuasai pabrikan Jepang, yakni Yamaha dan Honda. Termasuk Indonesia, Ducati tampak mempertimbangkan untuk memperluas daya jual motor mereka ke kawasan negara-negara Asia. Meskipun Ducati tampaknya sangat kecewa usai harus kehilangan 3 pembalap muda dan potensial mereka. Namun menurut Casinello, keputusan ini adalah tanggung jawab dari CEO Ducati itu sendiri, yakni Claudio Domenicali. Selain itu, Domenicali melihat bahwa pasar di Eropa sedang mengalami kesulitan. Penjualan Ducati di Italia mengalami penurunan tahun ini. Oleh sebab itu, keputusan harus dibuat dan Marquez bisa menjadi kunci untuk membuka pasar Asia yang bisa menjadi alternatif untuk pasar Eropa. Aprilia Racing resmi ditinggal Alex Espargaro pensiun dan Maverick Viñales pindah ke Red Bull KTM Tech 3. Sebagai pengganti mereka, Jorge Martin dan Marco Bezzecchi pun digayat. Meski bertalenta, kedua rider ini diperkirakan bakal butuh waktu beradaptasi dengan RSGP karena hanya pernah naik Ducati. Atas alasan inilah, Aprilia berharap Trackhouse tak mengganti susunan pembalapnya musim depan.
Menurutnya, pengalaman Fernandez dan Oliveira bakal sangat penting menjadi referensi Aprilia selagi Martin dan Bezzecchi menjalani proses penyesuaian. Di sisi lain, Trackhouse yang berasal dari Amerika Serikat dikabarkan sangat tertarik untuk menggait rider kompatriot mereka, Joe Roberts. Saat ini, Robert masih berlaga di Moto2 bersama American Racing Team dan sedang memperebutkan gelar dunia dengan Sergio Garcia. Namun, jika Trackhouse ngotot memilih menggait Robert, salah satu di antara Fernandez dan Oliveira terpaksa bakal terdepak. Rivola pun tak memungkiri punya pilihan sendiri. Ia meyakini bahwa di antara Fernandez dan Oliveira, Fernandez lah yang lebih layak dipertahankan. Sebab Rivola melihat Raul punya kecepatan dan punya potensi untuk segera naik podium. Tentu, untuk mewujudkan ini banyak faktor harus sama-sama tepat, misalnya posisi start. Yamaha tak memiliki tim satelit selama 2 musim terakhir dan membutuhkan tim satelit baru untuk membantu mereka mengumpulkan data agar bisa bangkit dari keterpurukan. Usai proposal kerjasamanya ditolak oleh Pertamina Enduro VR46 Racing Team, mereka beralih merayu Pramac. Rumor soal potensi kolaborasi antara Pramac dan Yamaha sudah beredar sejak awal musim. Pengingat kontrak Pramac dan Ducati akan habis akhir musim nanti. Pramac sejatinya memiliki opsi lanjutan berdurasi 2 tahun dengan Ducati, tetapi opsi ini akan kadaluarsa pada akhir Juli. Pada Rabu, Sky Sport Italia melaporkan bahwa Pramac akhirnya memutuskan tak menggunakan opsi tersebut dan sepakat bergabung dengan Yamaha. Menurut mereka, kontrak kerjasama sudah ditandatangani, dan kini penghuni pedok MotoGP tinggal menanti pengumuman resmi. Dengan kepergian Pramac ke Yamaha, maka tim satelit Ducati yang tersisa hanyalah Pertamina Enduro VR46 dan Gresini Racing. Ducati Corse pun harus putar otak dalam memutuskan kepada tim mana 2 motor spek pabrikan terbaru akan diberikan pada 2025 mendatang. Namun, Sky Sport Italia melaporkan bahwa 2 motor tersebut kemungkinan besar akan diberikan kepada tim Valentino Rossi. Menjelang titik asen di Belanda, Petro Acosta menempati peringkat 5 dalam klasemen. Pembalap berusia 20 tahun itu berhasil mengumpulkan 101 poin di musim rookie-nya dan sudah 2 kali naik podium untuk tim Tech3. Usai liburan musim panas pertama selama 3 pekan, Acosta tidak sabar untuk kembali ke lintasan. Sebagai informasi, Petro Acosta finish ketiga di titik Belanda pada 2023 di Moto2. Di belakang pemenang Jack Dyson dan Ai Ogura yang finish kedua. Ini artinya rider berjuluk Hiyo Mazaron itu berpeluang menjadi pemenang termuda dalam sejarah kejuaraan dunia MotoGP, di mana rekor ini dipegang oleh Marc Marquez di usia 20 tahun 63 hari. Dan Acosta merayakan ulang tahun ke-20 pada 25 Mei 2024. Saat ini rider muda Spanyol itu memiliki 2 balapan tersisa untuk mematahkan rekor itu, yaitu hingga GP Jerman di Sachsenring. Acosta mengungkapkan dirinya berlatih keras dan bersiap untuk balapan Assen selama jeda. Assen juga merupakan trek yang disukai. Acosta juga mengaku sedikit demi sedikit mulai lebih beradaptasi dengan motor. Hal ini juga terlihat dari konsistensinya terutama pada hari Sabtu.